Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka di khutbah yang pertama kita sebutkan keutamaan dari 10 awal di bulan Dzulhijjah. The big question here, pertanyaan yang besar di sini, lalu amal-amal apa yang kita sibukkan di hari-hari 10 ini? Kita jawab, amalan-amalan soleh. Apa saja yang disyariatkan oleh Islam? Namun, di sini bisa kita katakan, karena dia adalah hari-hari yang siangnya sangat utama, maka apa amalan siang? Yang ma'ruf amalan siang, selain sholat berjamaah, dia adalah puasa. Maka telah datang hadis-hadis tentang permasalahan puasa. Di antaranya datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa Yaumi Arafah. Kapan Yaumi Arafah? 9 Dzulhijjah. Sebelum hari Id. Maka masuk di hari-hari 10 pertama. Apa kata Nabi dari keutamaannya? Ahsibu Allah. Aku berpendapat. Dan ini datang dari Allah wahyu. Yukafir as-sanah al-madiyah. Was-sanah al-atiyah. Maka ganjarannya sangat besar. Orang yang melaksanakan puasa hari Arafah tanggal 9 sebelum dari hari Id 1 hari, maka pahalanya dia diampuni setahun yang sebelumnya. Sebelum kita, yang kita tidak pernah lekang daripada dosa. Berapa dosa-dosa yang kita perbuat untuk Allah, maka diampuni dosa-dosanya dan 1 tahun yang akan datang. Maka oleh sebab itu, dari hadis ini kita menghimbau bagi kaum muslimin yang hadir di sini dan juga bagi tulabul ilm terutama untuk tidak melepaskan keutamaan puasa di 9 Dzulhijjah yang mana diampuni dosa-dosa yang telah lampau dan diampuni dosa-dosa yang akan datang. Tentunya yang diinginkan dosa-dosa di sini yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar seperti zina, makan riba, membunuh kaum muslimin, dan banyak yang lainnya. Karena ini butuh kepada taubah. Adapun dosa-dosa yang kecil, maka bisa terampuni secara otomatis. Sesuai ucapan Allah di dalam surat Hud, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Bahwa sungguhnya amal-amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa secara otomatis dengan syarat dosa-dosa yang kecil. Seperti juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, as-salawatul khams wal jum'ah ilal Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ila umrah mukaffirat lima bainahun idza junibal kabair. Maka salat 5 waktu kita dari fajr, zuhur, asr, maghrib, isya terus bersiklus setiap hari itu menghapus dosa-dosa. Dan salat Jum'ah, hadir Jum'ah, dari hadir Jum'ah yang Jumat lalu kepada Jum'ah yang sekarang dan yang akan datang itu pun menghapus dosa-dosa selama Jum'ah kepada Jum'ah. Dan umrah, setiap umrah akan menghapus dosanya 1 tahun demi 1 tahun. Dan begitu pun puasa dengan puasa Ramadan, setiap bulan Ramadan kita puasa, penghapus tahun demi tahun. Jika terjauh dari dosa-dosa yang besar, ini poin pendalilannya. Maka inilah keutamaan yang ada di dalam permasalahan puasa pada 9 Dzulhijjah. Lalu mana pendalilan kita berpuasa dari awal sampai kepada tanggal 9 tersebut? Kita katakan masuk kepada keumuman hadis tadi. Mal ayyam fi hadhil mal a'mal fi hadhil ayyam ahab ilallah. Bahwa tidaklah amalan-amalan soleh pada 10 awal Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari yang lainnya. Maka puasa Ramadan amal-amal soleh. Afwan, puasa sunnah pada hari itu, hari-hari itu amalan-amalan soleh. Ini dicintai oleh Allah dari kita mengamalkan sunnah-sunnah
di hari-hari selain 10 Dzulhijjah. Lalu di sana ada pendalilan dari salaf. Bagaimana as-salafus saleh? Mereka melaksanakan puasa sepanjang 10 awal Dzulhijjah, mulai dari tanggal pertama sampai tanggal 9 Yaumul Arafah, karena tanggal 10 haram, hari Id, tidak boleh puasa. Maka telah datang athar tidak tanggung-tanggung dari Abdullah ibnu Umar, sahabi yang banyak melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi. Diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah dan juga Ibnul Ji'ad di dalam Musnadnya dari jalan Abu Muawiyah dan juga dari Syariq ibnu Abdullah Al-Qadi, keduanya meriwayatkan dari Hur ibnu Sabbah, seorang tabi'i yang thiqah, dari Abdullah ibnu Umar. Kunna ujawiru ma'a Ibni Umar fara'aitu yasumu fi kullil awal min Dzulhijjah, fi asril awal min Dzulhijjah. Maka aku dulu bertetanggaan dengan Abdullah ibnu Umar, kata Hur ibnu Sabah, seorang tabi'i yang thiqah. Aku bertetanggaan dengan Ibnu Umar dan Ibnu Umar berpuasa seluruh dari awal Dzulhijjah, dari tanggal pertama sampai tanggal 9. Siapa ini? Sahabi yang paling dekat dari kita ketakwaannya kepada Allah, tidak melepaskan puasa karena masuk kepada hadis keumuman tadi, amal-amal pada hari itu sangat dicintai oleh Allah dari amal-amal di hari selain 10 awal Dzulhijjah. Maka di sini sanadnya sahih karena Abu Muawiyah rawi yang thiqah ad-dharir, dan di sini juga meskipun Syariq dhaif namun diikuti oleh Abu Muawiyah, maka sanadnya sahih. Dan begitupun dari athar salaf datang dari Muhammad ibnu Sirin, seorang tabi'i dari murid Abi Hurairah, imam ahli sunnah di zamannya. Maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Mu'ad ibnu Mu'ad wa huwa thiqah, meriwayatkan dari Ibnu Aun, dan dia juga rawi yang thiqah, Abdullah ibnu Aun, dari gurunya Muhammad ibnu Sirin. Berkata Ibnu Aun, aku mendapati kana Ibnu Sirin yasumu fi kulil asr min Dzulhijjah, bahwa aku mendapati Ibnu Sirin, Muhammad ibnu Sirin, imam ahli sunnah, dia melaksanakan puasa semua dari awal Dzulhijjah sampai kepada 9 Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, kita para penuntut ilmu yang mengharapkan barokah keilmuan kita dari Allah Jalla wa'ala, maka kita menghafal Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alat bahasa Arab, ilmu hadis, dan yang lainnya. Juga kita mengamalkan sunnah-sunnah yang dihidupkan oleh para sahabat dan para salaf dan bahkan Nabi. Maka oleh sebab itu, insya Allah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, di hari-hari Ayamul Ashr, tidak ada yang makan makanan dari para pengurus, yakni kami beserta istri-istri kami dan anak-anak kami, dan juga insya Allah dari para tulabul ilm, insya Allah hanya ada sahur dan ada buka puasa. Kecuali bagi putri-putri kami yang haid, adapun bagi tulab, santri-santri yang haid, maka dipersilahkan pula untuk melaksanakan buka puasa. Namun jika tidak pernah bertemu dengan haid, maka lebih baik berpuasa. Dan begitu pun dari amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini, selain dari berpuasa adalah menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka menuntut ilmu wajib. Maka alhamdulillah kita akan menyiapkan, insya Allah tidak bolong, pelajaran-pelajaran di hari-hari Ayamul Ashr, meskipun hari libur, hari Ahad yang libur kita, maka Sabtu juga kita melaksanakan pelajaran mulai dari ba'dal fajr, ba'dal zuhur, ba'dal asr, antara maghrib dan isya, full day kita melaksanakan kajian, 4 kajian setelah sholawat. Maka jika di sini pengajarnya semangat, pembinanya semangat, maka para pengurus dan para tulabul ilm lebih semangat lagi.
Maka itu yang akan kita kerjakan di ma'had ini pula. Dan selain itu juga melaksanakan sedekah, menginfakkan harta-harta semampu kita. Kebetulan Ma'had Muqbil Al-Wadi'i sedang membuat proyek pembangunan masjid yang swadaya. Alhamdulillah tadi juga kita gorok, dan setelah Jum'ah kita gorok lagi. Maka barang siapa ikhwah yang mempunyai kelapangan rizki, baik kelapangan rizki untuk makanan gorok, ataupun untuk membeli bahan-bahan untuk gorok dari besi, semen, dan yang lainnya, maka dipersilahkan. Karena hari-hari Asral Awal Dzulhijjah amalannya sangat dicintai lebih dari hari-hari yang lain oleh Allah. Dan begitu pun dari amalan-amalan di 10 awal Dzulhijjah, terutama di hari yang ke-10 adalah penyembelihan. Maka awas untuk masalah penyembelihan, tentunya dari 10 di awal Dzulhijjah hanya 1 hari yang kena di hari ke-10 sampai tenggelamnya matahari. Maka awas, jangan mentang-mentang 10 awal Dzulhijjah lebih baik, saya punya sembelihan, ya sudahlah disembelih di esok hari. Hari pertama saya menyembelih, sembelihan Id. Tidak diterima. Sesuai hadis yang banyak, muttafaqun alaih, dari Al-Bara' Ibnu Azib dan yang lainnya, bahwa barang siapa yang dzabaha qabla shalah, falyadbah au falyubaddil ghairah. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka dia harus mengganti sembelihannya, dihitung sebagai sedekah biasa, seperti sembelihan biasa, tidak sembelihan yang disyariatkan di hari Id. Maka awas, jangan mentang-mentang hari-hari ini sampai tanggal 10 hari yang baik, ya sudah saya menyembelih sembelihan sekarang, ingin mendapatkan pahala yang besar. Maka itu ada waktunya kapan? Setelah melaksanakan sholat Id. Maka inilah dari amalan-amalan yang sangat baik. Maka dulu Nabi di hadis Anas dan di hadis Aisyah, di saat hari Id, ya'ti bi kabsain amlahain aqronain. Nabi mengeluarkan 2 kambingnya yang besar, gemuk, putih, kemudian disembelih. Yusammi wa yukabbir. Kemudian menyebutkan bismillah dan Allahu Akbar. Maka ini amalan Nabi dari ayam Ashr, menyembelih. Maka kami berikan tambih kepada saudara-saudara kita yang ingin menyembelih, terutama di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, dan alhamdulillah sekarang kita insya Allah mempunyai baru 4 kambing, diusahakan disembelih di hari pertama. Jangan menunggu hari tasyrik agar masuk kepada 10 hari yang utama. Karena kalau masuk kepada hari tasyrik, selesai dari asral ayam yang pertama yang sangat dicintai oleh Allah, maka itulah dari amal-amal yang akan bisa kita lakukan di hari-hari 10 hari yang akan datang. Kemudian, setelah kita mengetahui amal-amal itu, ada 2 tambih sebelum kita tutup khutbah kita. 2 peringatan. Peringatan yang pertama, bagi bapak-bapak pengurus ataupun ikhwah yang mempunyai sembelihan dan kelak akan disembelih, meskipun dia akan menyembelih sapi ataupun kambing, dan baik dia itu patungan seperti sapi patungan 7 ataupun kambing membeli untuk dirinya sendiri, maka awas, mulai esok, jika esok masuk kepada 1 Dzulhijjah ataupun esoknya, agar menjauhi beberapa perkara, terutama masalah memotong kuku, memotong kumis. Kalau jenggot haram, tidak boleh dipotong. Rambut juga, dan beberapa kulit ari dari badannya tidak boleh untuk dicabut. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah. Man idza dakhala hilal al-ashr min Dzulhijjah, faman arada minhum an yadbaha fala yamassa min adfarihi wa min sya'rihi. Dan diriwayat fal yumsik sya'rahu wa adfarahu. Maknanya, barang siapa yang masuk bulan Dzulhijjah awal, seperti misalnya esok masuk bulan Dzulhijjah nanti maghrib, karena tanggal hari ini 29, maka yang ingin meniatkan untuk menyembelih, baik sudah membeli sembelihan ataupun sudah diniatkan dan sudah menabung namun belum dibelikan, yang jelas sudah niat, agar jangan memotong kuku, memotong rambut, kumis,
dan ma'ruf yang di bawah, dan juga memotong kuku-kuku dan mengambil kulit-kulit ari yang berlebihan. Dan di sini yang rajih adalah hukumnya haram. Karena lafaz-lafaz seperti kalimat falyumsik, di sini falyumsik fi'lun mudhari yang majzum dengan lam amr. Sehingga di ilmu usul memberikan makna wajib. Wajib untuk dibiarkan panjang. Itu maknanya. Dan fala yamassa, la di sini la nahiyah masuk kepada fi'lun mudhari, maka la yamassa di sini memberikan makna haram untuk memotong kuku dan memotong rambut dan sebagainya. Maka ini tambih peringatan yang pertama. Jangan bukannya kita ingin menyembelih malah masuk kepada perkara yang haram. Karena kejahilan kita. Dan perkara yang kedua, tambih yang penting juga, di sana banyak hadis-hadis yang dhaif dijadikan sebagai targhib tentang 10 hari yang mulia ini. Maka yang pertama datang dari Anas ibnu Malik, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman. Berkata Anas ibnu Malik bahwa 10 hari di awal Dzulhijjah sangatlah mulia. Maka disebutkan di hari pertama bagaikan ibadah 1 tahun. Di hari yang kedua 2 tahun. Dan di hari At-Tarwiyah tanggal 8 sebelum Arafah tanggal 8 bagaikan 100 tahun pahalanya. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah di hari Arafah seakan-akan melaksanakan ibadah bagaikan 200 tahun. Hadis-hadis seperti ini hadis yang dhaif, di mana diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, dari Anas ibnu Malik, maka sanadnya dhaif karena Al-Hasan Al-Basri meskipun imam muhaddits, namun dia mudallis dan meriwayatkan dengan an-anah. Maka hadis dengan lafaz ini dari Anas ibnu Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dhaif. Sehingga jangan mengimani dengan lafaz-lafaz seperti tadi. Cukuplah dengan hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, amalan pada hari itu sangat dicintai oleh Allah, itu cukup. Bersifat umum, adapun hari pertama bagaikan amalan demikian, hari kedua bagaikan amalan demikian, sanadnya dhaif. Dan begitu pun datang dari Aisyah. Disebutkan bahwa amalan-amalan pada hari itu, barang siapa yang melaksanakan peribadatan pada hari itu, sama seperti lafaz Anas tadi, bahwa hari-hari pertama bagaikan 100 tahun. Adapun hari Tarwiyah, dia adalah demikian tahun, dan hari Arafah bagaikan, ataupun hari Tarwiyah 1000 tahun kemuliaannya, dan hari Arafah 2000 tahun. Lafaz-lafaz seperti ini pun dhaif. Maka disebutkan oleh Al-Futani di dalam kitabnya Al-Mawdu'at bahwa hadis ini dari Aisyah maudhu. Apa hadis maudhu? Hadis yang palsu. Karena ada perawi pendusta di dalamnya, yakni siapa? Muhammad ibnu Mahram, dan dia kadzab. Disebutkan oleh para ulama dia pendusta besar, the big liar, sehingga hadisnya dhaif jiddan. Maka inilah yang bisa kita berikan. As'alullahal karim rabbal arsyil azim. Kita meminta kepada Allah yang maha mulia dan pemilik dari arsy yang agung, an yahfadha biladana bilad Andalusia wa biladal Yaman wa bilad Filistin wa sairi biladil muslimin. Semoga Allah menjaga negara kita Indonesia dan Yaman dan Filistin dan negara Islam yang lainnya, agar kita bisa beribadah di negeri kita dengan baik dan tenang. Wa yujanibna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan Allah jauhkan kita dari rongrongan-rongrongan para khawarij, dai-dai kepada pintu neraka jahanam yang membuat huru-hara di Indonesia. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan presiden dan sebagainya. Allah jauhkan mereka sehingga kita bisa beribadah di negara kita dengan aman dan tentram, dan kita terjauh dari perang saudara di antara kita. Dan kita berdoa kepada Allah seperti perintah Nabi kepada Mu'ad,
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, a'inni ala dzikrika, bantulah kami untuk beribadah, berzikir kepadamu, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mudahkanlah ya Allah kepada kami melaksanakan sunnah-sunnah puasa, menuntut ilmu yang wajib, melaksanakan sholat-sholat yang wajib berjamaah di masjid ini. Maka mudahkan wahai Allah amal-amal soleh pada hari ini. Dan begitu pun Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu, awas. Setelah kita keluar dari 10 awal Dzulhijjah, kemudian alhamdulillah Allah mudahkan amalan-amalan kepada kita, jangan ada yang tertipu mengatakan alhamdulillah iman kita sempurna, di mana 10 awal Dzulhijjah ini kita siangnya puasa, malamnya salat, belajar terus-menerus, bla bla bla. Awas, jangan tertipu. Tidaklah itu semua bukan karena ijtihadmu, bukan karena kekuatanmu, kecerdasanmu, dan ilmu-ilmumu. Bukan, never ever. Tetapi itu karena Allah memberikan taufik kepada kita, sehingga kita dimudahkan dengan badan yang sehat, melaksanakan amal-amal yang soleh. Maka itu semuanya karena Allah merahmati kita dan mencintai kita. Maka di akhir kita mendoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan di hari akhirah dengan masuk kepada surgamu. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari azab yang perih api neraka. Wa aqimus shalah. Maka dirikanlah salat. Allah